orang yang dia mengingat-ingat kenikmatan surga, dia merindukan kenikmatan surga, maka dia akan hidup bahagia. Karena dengan dia mengingat-ingat kenikmatan surga, maka akan terasa ringan segala penderitaan yang ia hadapi ketika di dunia. Misal, dia diuji oleh Allah di dunia dengan penyakit. Kalau dia ingat surga, maka dia tenang. Apa-apa, bentar lagi dengan saya sabar, saya akan merasakan kenikmatan surga. Paling berapa tahun saya sabar. Dia di dunia ini dapat masalah macam-macam, ujian macam-macam dari kanan, dari kiri, atas, bawah. Dia ingat kenikmatan surga. Ingat bidadari surga. Tuhan, sabar, bentar lagi meluk bidadari surga. Tenang dia. Penderitaan kita di dunia ini akan hilang dengan kita masuk ke dalam surga. Capek, payah kita dalam melakukan ibadah, ngaji, jihad, semuanya akan hilang ketika kita masuk surga. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu diceritakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Kelak akan dihadirkan pada hari kiamat seorang penghuni neraka yang paling nikmat hidupnya di dunia. Jadi penghuni neraka ini dia ketika di dunia merasakan semua kenikmatan dunia, gak ada bandingannya. Dia paling nikmat di dunia. Kendaraannya dia paling nikmat. Rumahnya paling nikmat. Pokoknya paling nikmat lah di dunia. Lantas dia dicelupkan ke dalam neraka, sekali celupan saja, terus diangkat. Kemudian ditanyakan kepadanya, ya bna Adam, hal ra'aitu khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kenikmatan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Tidak wahai Rabbku, saya tidak pernah melihat kenikmatan, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Artinya apa? Ketika dia dimasukkan ke neraka satu celupan saja, maka semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan lupa semua. Gara-gara masuk neraka. Kemudian dihadirkan seorang penghuni surga yang paling sengsara hidupnya di dunia. Paling nelongso ning donya. Dari segi ekonomi paling nelongso. Dari segi kesehatan paling nelongso. Wah, paling nelongso. Lalu dimasukkan sesaat saja ke dalam surga. Celup masuk surga, terus diangkat. Kemudian ditanya, ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qatta? Hal marra bika siddatun qattu? Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat kesengsaraan, penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Demi Allah, tidak pernah ya Rabbku. Aku tidak pernah mengalami kesengsaraan, dan aku juga tidak pernah melihatnya sama sekali. Jadi kesengsaraan di dunia yang dia alami luar biasa, lupa dengan hanya masuk ke surga sesaat. Mungkin 1 detik. Artinya apa? Artinya kalau orang itu mengingat-ingat kenikmatan surga, maka akan terasa kecil penderitaan-penderitaan kita di dunia ini. Kemudian resep yang ke-10 yang terakhir, yaitu adalah menjadi orang yang bersabar tatkala mendapatkan musibah. Jamaah rahimakumullah, kita itu kalau hidup di dunia pasti akan diuji. Gak ada di antara kita yang gak diuji. Pasti diuji. Kalau gak mau diuji, mati.
Kadang kita diuji oleh Allah dengan sakit. Kadang kita diuji oleh Allah dengan adanya salah satu keluarga kita yang sakit atau bahkan meninggal dunia. Kadang kita diuji oleh Allah dengan harta kita berkurang, bisnis kita gak berjalan, atau kita diuji oleh Allah dengan bencana alam. Dan Allah memerintahkan kita untuk sabar tatkala mendapatkan musibah. Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika." Maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Rabbmu, termasuk ketetapan Allah yang tidak menyenangkan bagi kita. Dan sabar ini pahalanya besar. Sampai-sampai Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Namun sabar ini, lisan kita itu gampang nak ngomong sabar gampang. Yang prakteknya, wah. Dan semakin besar musibah yang menimpa kita, semakin besar pahala bagi kita kalau sabar. Makanya Nabi mengatakan, "Inna idamal jaza ma'a idamil bala." Sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya musibah. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh kalau Allah itu cinta sama suatu kaum, Allah akan menguji dia dengan musibah. Jadi kalau kita dapat musibah, itu tanda kalau Allah itu cinta sama kita. Allah masih cinta sama kita. Faman radi falahur ridho, faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ketika mendapatkan musibah dia ridho, maka Allah ridho sama dia. Wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang dia mendapatkan musibah kok enggak ridho, marah, maka Allah marah sama dia. Dan musibah, terutama penyakit atau yang lainnya yang menimpa kita, menghapus dosa. Bahkan kata Nabi, rasa capek, kita habis kerja capek, itu kalau kita sabar, menghapus dosa. Atau hati kita sedang gelisah, ya kan? Kemudian kita sabar, mikir ini, mikir itu, ini menghapus dosa. Atau kita sedang masuk angin, flu atau penyakit yang lainnya, sabar, menghapus dosa. Maka di antara hikmah kenapa orang mati itu kok sakit dulu, di antara hikmahnya kalau dia sabar, sebelum kematian dia sudah dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Dan sabar itu, kata para ulama, sabar itu 3 rukunnya. Yang pertama, sabar dengan hati. Sabar dengan hati itu hatinya tidak berprasangka buruk sama Allah. Maksudnya hatinya tatkala mendapatkan musibah, dia berprasangka baik sama Allah. Musibah ini pasti ada hikmahnya. Musibah ini pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Seperti itu. Ya, jangan malah marah sama Allah, jengkel sama Allah. Ini gak sabar. Yang kedua, sabar dengan lisan. Yaitu lisannya tidak mengucapkan perkataan yang membuat Allah murka. Seperti mengatakan Allah tidak adil, atau berkeluh kesah, atau minimal lisannya, nah ini tanda gak sabar. Kemudian sabar dengan anggota badan, yaitu anggota badannya tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat Allah murka, seperti menangis, meraung-raung, jambak rambut, nampar pipi, mukul tembok, banting HP, nendang ember. Sabar. Contoh, kita oleh Allah diuji dengan HP kita hilang, dan baru beli nih. Sabar. Hati kita langsung husnudzon sama Allah. Allah sedang menguji saya, dan ini merupakan takdir Allah. Allah cinta sama saya. Sabar. Dia ingat pahala dari Allah. Bagi orang sabar,
Kalau saya sabar menghapus dosa, meninggikan derajat, pahalanya besar. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian lisannya ditahan untuk tidak keluh kesah, berundel, muring-muring. Bahkan dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian anggota badannya dia tahan, tidak nampar pipi, nggak jambat rambut, nggak gergeten, relax. Sambil dia cari. Namun sabar yang mendatangkan pahala itu sabar ketika pertama kali dapat musibah. Maka orang kalau sabarnya kasar nggak dapat pahala. Kata Nabi, innama sabru inda sotmatil ula. Sesungguhnya sabar yang mendatangkan pahala hanyalah sabar pada saat benturan pertama kali musibah. Kayak tadi, HP-nya pas hilang, dia langsung sabar. Bukan dia malah HP-nya hilang, wah, muring-muring dulu. Wah, HP kok dibuang, nggak terima, HP-nya dibuang. Setelah dicari seminggu nggak ketemu, dia baru mengatakan, ya wis lah. Nah, pancen takdir ora ketemu, ya aku sabar. Telat. Telat seperti itu. Terutama yang putri. Ya, ketika dapat ujian, ditata hatinya. Anak putri itu, terutama kalau ditinggal meninggal, rawan niyahah. Niyahah itu meratapi. Dan kalau orang itu meratapi mayit, maka mayit itu nanti diadab di alam kubur. Contoh ditinggal mati bapaknya, ibunya, nangis sampai meratap, meraung-raung, wah, bungok-bungok, wah, jambak rambut, kepalanya jeduk ke tembok, pingsan, sadar meneh, gelintingan, pingsan. Ini jenazahnya diadab di alam kubur. Kecuali kalau jenazah itu nggak pengen diadab di alam kubur, dia seharusnya semasa hidup di dunia memberikan wasiat sama keluarganya. Besok kalau saya mati, jangan meratapi saya. Kok ternyata anaknya meratapi? Dia nggak kenapa. Tapi kalau nggak berikan wasiat, dia adab di alam kubur. Apalagi bayari orang untuk meratapi dia. Ini ya. Sok aku mati tolong ya, nangis seneman ya, takziah karo aku nangisnya seneman ya. Adab dia di alam kubur. Ya, maka kita perlu latihan ya, namanya apa? Sabar. Ya. Terutama kita ini perlu yang namanya mengendalikan emosi marah. Perlu yang namanya kesabaran. Ingat sabda Nabi, la tahdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Maksudnya jangan marah itu bukan berarti kita nggak punya marah sama sekali. Nggak bisa. Nggak ada orang kok nggak punya marah, itu nggak ada. Punya marah. Tapi maksudnya ketika kita marah, tahan lisan kita. Jangan luapkan kemarahan. Tahan tangan kita. Jangan luapkan kemarahan. Itu. Kita jengkal luar biasa. Sabar. La tahdab walakal jannah. Jangan malah muring-muring dan seterusnya. Jadi, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah kita bisa menyelesaikan pembahasan 10 resep agar hidup bahagia. Ya. Kemudian untuk kajian minggu depan, ya saya tawarkan ini. Kita mau mengkaji